Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan iman dan Islam, kemudian memberikan kekuatan jasmani dan rohani, memberikan kesehatan lahiriah, dohiriyah, kesehatan badan, kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah, di setiap hari, di setiap waktu, setiap jam, setiap detik, di setiap menit, kehidupan kita selalu diikuti dengan yang namanya setan. Dengan yang namanya setan. Karena apa? Karena tugas syaitan tersebut untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia sehingga ketika manusia telah sesat, maka ditinggalkanlah oleh setan tersebut. Karena dia berkata, Inni bari'un minka, aku telah terbebas darimu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misi setan adalah agar manusia selalu membantah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu tidak mengerjakan keparduan-keparduan, kesunahan-kesunahan dan yang lainnya. Maka daripada itu, kita perlu membentengi hati kita, membentengi diri kita daripada setan tersebut dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, agar kita dijaga dari godaan setan, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, barang siapa yang berkata, yakni maksudnya ketika seseorang itu keluar dari rumahnya, berkata apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Saya ulangi lagi perkataannya, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Sekali lagi, Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkaltu, aku tawakal memasrahkan diri kepada engkau, Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, kufita wa wukita, maka engkau akan dicukupi, akan dijaga, wa tanaha anhu syaitan, kemudian setan akan kemudian setan akan menjauhinya. Dalam arti dia tidak mampu mendekati orang yang membacakan amalan tersebut ketika keluar rumahnya. Yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wukita fatatanaha lahu syayatin, atau hudita, kamu telah diberikan hidayah, wa kufita, kamu telah diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa wukita, dan kamu telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatanaha, maka menyingkirlah lahu, kepada itu seseorang yang mengatakan kalimat tersebut. Siapa? Syayatin, setan-setan. Jadi fatatanaha lahu syayatin, setan-setan akan menyingkir daripadanya. Fayaqulu syaitun akhar, kemudian setan yang lain berkata, Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana kamu dapat menyesatkan seorang lelaki, ya, seseorang yang telah diberi petunjuk,
kemudian telah diberi kecukupan, kemudian telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya kita terjaga dari godaan-godaan setan. Maka katakanlah atau ucapkanlah atau bacalah doa tersebut ketika kita keluar dari rumah kita. Dan saya akan ulangi lagi fadilahnya. Fadilahnya itu akan dijaga, ya, akan dijaga dari godaan setan, kemudian kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tidak akan berani mendekati seseorang yang telah Allah jaga. Ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau seseorang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu tidak akan berani mendekatinya. Setan itu akan menyingkir daripadanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kapanpun itu, ketika kita keluar dari rumah, ya, dari rumahnya, atau dari rumah seseorang, atau dari rumah siapa saja, kita keluar dari rumah tersebut mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billah. Yakni bismillahi dengan menyebut nama Allah, ya. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'alallah. Jadi kita memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengaitkan kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan diri kita, pasrahkan hati kita, semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula, tidak ada daya, manusia tidak ada daya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita daya. Kemudian la quwata, tidak ada kekuatan sedikit pun yang kita punya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sedikit kekuatan. Illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang bermudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun perkara yang memberikan kemanfaatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang tersebut, ya, seseorang tersebut tidak diberikan kemudaratan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak diberikan kemudaratan, tidak mampu didekati oleh setan, diberikan kemanfaatan apa, yaitu dijaga dari godaan setan, kemudian kufita, dicukupi kebutuhannya. Maka ketika itulah setan-setan akan menyingkir daripada diri kita. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali bagi kita semua, bagi saya sendiri khususnya yang berbicara, kemudian bagi pemirsa yang melihat video ini atau menonton video ini sampai habis. Ini penting sekali bagi kita untuk mengamalkannya apabila kita keluar rumah. Ya, mudah saja, mudah, akan tetapi dikatakan mudah tapi kadang-kadang mengamalkannya susah. Ya gak apa-apa, ya gak apa-apa, itu memang ujian kita. Ya, ujian kita kadang-kadang susah, tapi kita berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin. Berusaha, jangan jangan kasih kendor, gas terus, berusaha. Supaya apa? Supaya kita terbiasa mengamalkan amalan baginda Nabi Muhammad SAW dengan istiqomah. Yang mungkin target pertamanya kita targetkan keluar dari rumah, membacakan doa tersebut. Ya, kalau lupa ya wajar, lupa mah gitu. Akan tetapi kita harus mengingat terus. Ya, kita harus mengingat terus sehingga ketika kita keluar rumah itu menjadi refleks, menjadi terbiasa, ya, menjadi terbiasa sehingga sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.
Maka ketika kita selalu mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, selalu memperbanyak amalan dari baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah kehidupan kita Allah Subhanahu Wa Taala berkahi, kehidupan kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, semua orang yang berhubungan dengan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kekuatan khususnya kepada diri saya untuk mengamalkan agama, umumnya kepada orang-orang yang menonton video ini. Semoga diberikan keistiqomahan, semoga diberikan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.